Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fadilah dengan NIM 2020-201062 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 4 SD Negeri 160 Palembang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yulia Trisamiha, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Salawat berikan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 4 SD Negeri 160 Palembang. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, aktivitas, dan kemandirian. Selanjutnya, partisipasi aktif siswa di dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk keterlibatan mental dan emosional. Berikutnya, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yaitu siswa akan belajar masalah yang sedang hangat dan nyata yang dihadapi oleh lingkungannya dengan cara berorientasi pada masalah otentik dari lingkungan kehidupan siswa. Maka hal tersebut dapat merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, keaktifan siswa selama dalam proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Menurut Sudirman tahun 2011 halaman 100, aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, keaktifan siswa masih belum nampak. Hanya beberapa siswa yang aktif pada saat proses belajar mengajar di kelas. Siswa juga belum bisa fokus pada pelajaran yang disampaikan karena guru hanya menggunakan alat peraga dan media pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, sehingga siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru dan hasil belajarnya kurang memuaskan atau belum memenuhi KKM. Nah, di sini peran guru yang sangat diperlukan untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari judul yang saya ambil, rumusan masalah yang terdapat pada judul tersebut yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning agar keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Yang kedua yaitu bagaimana dampak model pembelajaran Problem Based Learning itu untuk agar keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Yang ketiga yaitu mampukah model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Terdapat 3 buah, yaitu yang pertama untuk penerapan model pembelajaran based learning agar keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Yang kedua itu untuk mengetahui dampak dari model pembelajaran based learning untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui dampak dari model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik di kelas 4.
Oke, baiklah, selanjutnya juga terdapat manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu dari penelitian ini adalah agar keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 4 dapat meningkat. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, diharapkan menjadi alternatif pendekatan pembelajaran yang inovatif dan hasil belajar lebih baik dalam pembelajaran tematik, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran secara variatif dengan model dan media pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi bahan pembelajaran. Baiklah, manfaat praktis yang selanjutnya yaitu bagi siswa. Hasil penelitian ini berkesempatan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik, yang mana siswa bekerja secara berkelompok agar menumbuhkan sikap kerjasama dengan anggota kelompoknya dan menambah keaktifan siswa. Berikutnya yaitu bagi sekolah. Penelitian ini akan memberikan perbaikan serta peningkatan mutu hasil pendidikan terutama pada pembelajaran tematik. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti. Yang pertama, agar peneliti mampu meningkatkan kinerja dalam proses sebagai calon pendidik. Yang kedua, agar peneliti memiliki gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu agar peneliti mendapatkan tambahan wawasan dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, di dalam proposal ini terdapat tinjauan pustaka yang berisikan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 160 Palembang dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 160 Palembang tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu di dalam proposal ini terdapat kerangka teori. Nah, pada kerangka teori ini terdapat definisi-definisi sebagai berikut. Yang A, keaktifan belajar siswa. Keaktifan siswa selama dalam proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Menurut Sudirman, aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang B yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif adalah knowledge atau pengetahuan dan ingatan, comprehension atau pemahaman, menjelaskan, meringkas dan contoh, application atau menerapkan, analisis atau menguraikan dan menentukan hubungan, selanjutnya sintesis atau mengorganisasikan, merencanakan dan membentuk bangunan baru, dan evaluation atau menilai. Domain afektif adalah receiving atau sikap menerima, responding atau memberikan respon, valuing atau nilai, organization atau organisasi, characterization atau karakterisasi. Selanjutnya, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Perubahan perilaku siswa dapat berupa perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang C yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, model Problem Based Learning atau PBL ini yaitu siswa akan belajar masalah yang sedang hangat dan nyata yang dihadapi oleh lingkungannya dengan cara berorientasi pada masalah otentik dari lingkungan kehidupan siswa. Maka hal tersebut dapat merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Problem Based Learning atau PBL merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Selanjutnya, pada proposal ini terdapat metode penelitian. Nah, di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama, subjek dan setting penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 160 Palembang dengan jumlah 34 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2021 atau 2022. Yang kedua itu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Digunakan untuk memperoleh data dari keaktifan belajar dan hasil belajar pada tema lingkungan sahabat kita saat kondisi awal. Selain itu, dilakukan untuk mengetahui karakter siswa dan keadaan sekolah yang akan diteliti. Yang B, lembar observasi, digunakan untuk mengukur keaktifan siswa. Yang C, tes, digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, teknik dokumentasi. Baiklah, mungkin itu saja video presentasi mengenai proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.